Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Dan di sini Ibu akan melanjutkan tentang materi kesetimbangan, yaitu pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Menurut Ajali Sasser, bila pada kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi, demikian pula sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil mungkin. Perubahan dari keadaan kesetimbangan semula ke keadaan kesetimbangan yang baru akibat adanya atau pengaruh dari luar itu dikenal dengan pergeseran kesetimbangan. Contoh, ada suatu reaksi A bereaksi dengan B, keadaan setimbang menghasilkan C ditambah D. Nomor 1, dari kiri ke kanan berarti konsentrasi bereaksi, berarti zat A bereaksi dengan zat B membentuk zat C dan zat D, sehingga jumlah mol zat A dan jumlah mol zat B berkurang, sedangkan jumlah mol zat C dan D bertambah. 2, dari kanan ke kiri berarti C dan D bereaksi membentuk A dan B, sehingga jumlah C dan D berkurang dan jumlah A dan B bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi salah satu zat. Apabila dalam sistem kesetimbangan homogen konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Dan sebaliknya. Contoh, ada suatu reaksi 2 mol SO2 gas bereaksi dengan 1 mol gas O2 setimbang menghasilkan 2 mol SO3 gas. Bila pada sistem kesetimbangan ini tambahkan gas SO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, bila pada sistem kesetimbangan ini gas O2-nya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Sini. Nah, itu jadi ini akibat dari perubahan konsentrasi. Yang kedua, perubahan volume dan tekanan. Jika tekanan diperbesar, itu akan sama dengan volumenya diperkecil. Maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Yang keduanya, jika tekanan diperbesar, itu sama dengan volume diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Untuk tindak lanjut yang ketiga, jika pada kesetimbangan di mana jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, maka perubahan tekanan dan volume tidak menggeserkan letak kesetimbangan. Di sini perhatikan sebagai contoh, 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol gas hidrogen setimbang menghasilkan 2 mol NH3. Nah, marilah kita hitung jumlah koefisien di sebelah kanan. Berarti di hasil ada berapa di sini? Ada koefisiennya, ada 2. Perhatikan sekarang yang di sebelah kiri. Jumlah koefisiennya ada 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, pada reaksi ini, apabila kesetimbangan tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan di sini berapa jumlah koefisiennya? Yaitu sebanyak 2 atau jumlah koefisien yang kecil. Nah, untuk tindakan yang kedua, bila pada kesetimbangan tekanan diperkecil atau artinya volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri atau kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisiennya yang besar.
Ya, itu adalah untuk faktor yang kedua, yaitu perubahan volume dan tekanan. Sekarang faktor yang ketiga adalah perubahan suhu. Menurut Van Hoek, pertama, bila pada keadaan setimbang suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm. Yang kedua, apa yang kita lakukan, misalnya, bila dalam sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Nah, di sini sebagai contoh, ada suatu reaksi 2 mol NO bereaksi dengan 1 mol gas oksigen setimbang menghasilkan 2 mol NO2 dengan perubahan entalpi sebanyak, di sini adalah artinya dia mengeluarkan energi sebanyak 216 kilojoule. Ini yang pertama, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri atau ke arah endoterm. Kita tahu bahwa kalau di sini delta H-nya min, maka ke arah kanan adalah eksoterm. Nah, di sini kita yang lakukan adalah suhu dinaikkan. Maka kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri atau ke arah endoterm. Yang berikutnya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan atau ke reaksi eksoterm. Itu untuk faktor perubahan suhu. Yang keempat adalah faktor dari pengaruh katalisator. Pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Nah, di sini fungsi katalisator dalam suatu reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dan di sini tidak merubah letak kesetimbangan.